Di saat semua brand di sana mengeluarkan roller itu menjual dengan 3 piece, HM1 masih menjual dengan satu set, yaitu 6 piece. Buat bahannya sendiri ini bagus ya untuk kategori harga yang semurah itu. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Akhir-akhir ini banyak banget yang request dari kalian untuk spill. Bang, kasih tahu dong settingan CVT. Bang, racikan CVT buat motor Vario 110 karbu. Oke, di sini juga saya sebetulnya agak malas ya bikin video seputar racikan CVT. Kenapa? Karena memang kalau kalian nanya racikan CVT itu pasti beda guys. Dari motor saya ke motor kalian itu pasti beda. Pertama, motor kalian dan motor saya pasti karakternya itu berbeda, dan dari segi berkendara saya dan segi berkendara kalian itu juga berbeda. Terus juga beban ya, beban berat badan saya dan berat badan kalian juga berbeda. Terus juga dari trek yang kalian lalui ataupun jalan yang sering kalian lalui itu berbeda antara kalian dengan saya. Jadi memang nggak akan ketemu gitu ya. Cuman di sini saya ingin sharing aja. Akhir-akhir ini saya menggunakan settingan CVT seperti apa. Oke? Jadi yang pertama untuk puli, di sini saya menggunakan puli custom dari Speed of Zeus yang udah dibubut, rumah roller, dan kipas rollernya. Di sini buat belinya itu kalian bisa langsung hubungi aja ke Speed of Zeus, karena ketika paket pembelian itu saya dikasih full set mulai dari bosingnya, kipas roller, sampai rumah rollernya. Bang, itu berapa derajatnya? Buat derajat saya request itu di 13,8. Itu buat bagian puli ya. Nah, untuk bagian roller, di sini saya menggunakan roller dari HM1. Bang, kenapa HM1? Ya, karena HM1 ini produknya itu baru dan murah. Nah, kemarin saya dapetin ide gimana ya kalau misalnya menggunakan roller-roller yang memang secara kelasnya itu kelas menengah ya. Nah, si HM1 ini adalah salah satu produk yang mainnya itu di kelas menengah. Jadi buat budget pelajar, budget ojol ini masuk. Harganya juga murah. Di saat semua brand di sana mengeluarkan roller itu menjual dengan 3 piece, HM1 masih menjual dengan satu set, yaitu 6 piece. Buat bahannya sendiri ini bagus ya untuk kategori harga yang semurah itu. Terus juga buat dari pemasangan gak ribet. Jadi ini pemasangannya mau kalian pasangnya kiri kanan atau enggak juga sama, karena memang tidak ada teflon di pelindung dari rollernya guys. Nah, buat rollernya sendiri saya beli dari HM1 ini untuk ukuran yang 10 gram. Bang, tapi kenapa ini rollernya banyak? Ya, karena saya punya motor 2. Jadi saya mau pasangnya di motor Vario Karbu dan dipasangnya di motor Vario 150. Jadi untuk di motor Vario Karbu saya menggunakan roller 10 gram rata, oke? Untuk V-belt sendiri saya masih menggunakan V-belt dari Get Sportling-nya Dr. Puli yang IPDM. Kenapa bang? Karena menurut saya si V-beltnya ini elastisnya itu enak ya. Jadi kalau misalnya udah panas, ternyata V-belt IPDM ini mampu mengeluarkan performa terbaiknya guys. Jadi kan biasanya kalau di antara V-belt yang lain, kalau misalnya udah panas motornya ya, atau CVT-nya udah panas, itu sering selip. Nah, IPDM ini justru kalau udah panas, menurut saya itu malah makin lengket, malah makin enak. Itu buat dari V-beltnya. Oke, langsung maju aja ke bagian ke belakang. Nah, buat kampas ganda, di sini saya masih menggunakan dari Proper Racing Line yang bahannya itu karbon aramid. Jadi kenapa bang pakai bahan karbon aramid ya? Namanya juga karbon aramid. Jadi karbon aramid dari Proper ini secara kualitas kampas gandanya ini tuh nggak sekeras bahan karbon kampas merek lain, tapi juga nggak selemah seperti kampas ganda yang original. Jadi dia itu mainnya di tengah-tengah. Jadi nggak menghasilkan kerusakan di bagian mangkok. Apalagi saya padukan dengan mangkok dari Proper Racing Line yang udah dikartel lurus ya. Nah, buat per sendiri di sini saya enaknya ternyata menggunakan yang 1000 RPM. Di sini saya menggunakan per CVT yang TDR ya, 1000 RPM. Sebelumnya saya menggunakan merek CPO, tapi terlalu gerung ternyata ya untuk motor harian. Jadi enaknya itu ternyata untuk melibas jalan harian. Kalau misalnya pengen kebut-kebutan sesekali itu enak ya buat 1000 RPM. Dan buat per sentrinya di sini saya menggunakan ori, tapi orinya itu saya beli untuk per sentri PCX. Jadi saya beli per sentri PCX dan saya masukin ke motor saya. Di antara semua orang pakainya per CVT PCX, nah di sini saya menggunakan per sentri yang PCX. Udah, buat settingan motor harian saya untuk motor Vario Karbu seperti itu ya. Dan buat kalian yang ingin nyobain roller dari HM1, kalian bisa langsung aja beli ke official store-nya HM1, atau kalian tinggal klik tag produk di video ini guys. Jadi menurut saya yang paling amazed, yang paling di luar ekspektasi saya adalah performa roller ini. Ketika saya pakai touring jauh ya, itu kurang lebih jaraknya itu 50 km dari rumah, ternyata waktu saya buka rollernya masih aman-aman aja, nggak ada yang peang. Di saat untuk roller-roller yang lain yang
yang harganya murah malah sering selip, bahkan mungkin bagian besinya itu ya, itu sering coplok ya, atau copot. HM1 ini enggak. Untuk secara performa, menurut saya ini puas, jadi cocok banget untuk kalian yang ingin mulai bermain kirian, tapi dengan budget pelajar, diawali dengan roller HM1 ini karena harganya murah. Oke guys, jadi ini adalah perjalanan saya ya. Jadi saya mau menceritakan perjalanan saya dari rumah ke salah satu teman saya di daerah Kabupaten Subang. Itu jaraknya parah jauh ya. Waktu perjalanan pergi memang saya nggak nge-vlog karena memang dikejar sama waktu, dan saya juga nggak kepikiran untuk konten waktu perginya ya. Nah, ini testimoni ketika saya pulang. Jadi untuk settingan CVT ini di motor Vario Tekno 110 Karbu tuh menurut saya ini lumayan baik dibanding ketimbang settingan CVT saya sebelumnya, terutama dari roller HM1 ini menurut saya enak guys. Ini bener-bener di luar nurul ya si roller HM1 yang harganya itu parah, ini murah banget. Kalian cek aja lah sendiri di official store-nya ataupun di marketplace store-nya HM1. Jadi roller ini tuh menurut saya tarikannya jadi enteng ya, beda sama roller yang karakter yang standar ataupun merek yang kemarin saya pakai, lupa lagi merek apa. Jadi si roller HM1 ini tarikannya itu jadi enak ya, smooth. Mungkin dipadukan dengan puli custom dari Speed of Zeus, ini cocok ya. Sebetulnya dari krokan jalur rumah roller juga itu berpengaruh. Nah, dari settingan Speed of Zeus untuk rumah roller, untuk dari jalur rumah rollernya itu krokannya rapih parah. Jadi kalau dipadukan dengan roller yang enteng kayak gini yang saya pakai dari HM1 ini enak ya. Jadi untuk masalah stop and go dipakai jauh ini enak. Nah, masalah selanjutnya untuk masalah gerung jadi hilang karena saya di sini udah menggunakan per CVT TDR yang 1000 rpm. Jadi enak ya, terutama V-Wheel-nya juga ini enak, cocok untuk dipakai touring kayak gini. Ini cocok banget. Menurut saya ini rekomendasi buat kalian yang nyari V-Wheel yang belum nemu gitu ya, V-Wheel yang cocok. Mungkin kalian bisa coba V-Wheel merek dari Dr. Puli ini yang IPDM. Bang, kenapa nggak pakai yang proper? Bang, kenapa nggak pakai yang BRT? Bang, kenapa nggak pakai Daytona? Saya udah pernah pakai semuanya guys. Di antara semuanya menurut saya V-Wheel dari Dr. Puli ini yang Gas Porling Dr. Puli ini yang menurut saya cocok di motor saya. Ini enak ya, apalagi trek-treknya bisa kalian lihat jalannya rusak kayak gini, rusak parah ya. Ini padahal deket kantor Bupati Bandung Barat ini, jalannya malah rusak, nggak ngerti saya. Oke, balik lagi ke topik. Jadi untuk settingan CVT ini tuh enak, bisa mungkin kalian pakai ataupun menjadi patokan referensi kalian untuk nyeting CVT motor kalian ya. Sebelumnya menurut saya sih untuk dari roller-roller yang di luar sana udah dijualnya itu per 3 piece ya sekarang ya. Saya udah lihat juga kayak merek proper, merek apa gitu ya. Maksudnya yang brand-brand yang udah agak gede gitu ya, kayak si waktu itu juga si Uma Racing itu ngejualnya juga 3 ada ya. Nah, jadi roller ini yang HM1 ini masih ngejual satu set ya, 6 piece, dan harganya juga murah. Jadi kalau kalian beli banyak, misalnya dari ukuran 7 gram, 8 gram, 9, 10 gram, itu bisa dipakai untuk kalian bahan riset untuk menggunakan di motor kalian. Nah, jadi perjalanan jauh ini sebetulnya lebih enak dengan menggunakan settingan CVT ini, terutama untuk per CVT yang 1000 rpm itu cocok sih buat harian. Walaupun memang dari segi top speed ini agak sedikit ada perubahan ya, karena saya menggunakan per CVT yang ringan ya, atau maksudnya rpm yang lebih ringan gitu ya. Jadi enak ya. Paling dari stop and go ini tuh lebih agak delay sedikit, tapi nggak masalah karena tadi saya menggunakan roller 10 gram dan puli yang udah di custom. Jadi masalah menggunakan per CVT yang 1000 rpm kan itu cenderung apa ya, bahasa Sunda mah letoy ya. Sebetulnya bisa enak kalau dipadukan dengan roller yang pas sama puli yang udah di custom, di bubut dan di krok juga jalur rumah rollernya ya. Jadi itu enak sih kalau menurut saya. Dan ini nggak kerasa, tadi juga perjalanan 2 jam. Sebetulnya tadinya pengen bikin full vlog gitu ya, kayak saya pergi mampir dulu ke warung nyerita gimana. Cuman saya orangnya mageran guys untuk konten-konten kayak gitu, dan memang juga saya kadang ada kecenderungan malu kalau dilihatin sama orang-orang. Soalnya aneh juga gitu saya ngonten pegang-pegang GoPro dilihatin orang, walaupun memang kalau sekali mah nggak masalah, cuman akhir-akhir ini saya lagi malas aja gitu ya untuk menjadi pusat perhatian ya, walaupun memang saya bukan orang terkenal gitu.
Oke guys, paling segitu aja ya untuk seputar settingan Kirian ini. Mungkin ini bukan settingan Kirian yang fix, mungkin seiring berjalannya waktu, kalau saya menemukan brand lain juga yang ingin saya pasang di motor saya, mungkin bakal berubah lagi gitu ya. Cuman untuk sementara ini, sejauh ini settingan CVT yang daily saya pakai. Nah, ini bisa kalian tiru. Dan pertanyaannya, Bang, kalau di motor bore up gimana? Ya, motor bore up ya beda lagi ya. Karena ini motor saya motornya standar guys. Jadi motor saya masih menggunakan semuanya standar ya, kecuali dari kelistrikan aja udah saya ganti pakai CDI yang BRT Hyperband, coil juga udah saya ganti, terus juga dari segi kelistrikannya juga udah saya full web. Jadi saya mainin kelistrikan aja sih, dari boring kayak gitu masih ukuran seher masih original ya. Oke, kalau misalnya kalian pengen request video apapun seputar otomotif ya, seputar produk, mungkin produk otomotif ataupun seputar Vario Karbu, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa langsung aja DM ke Instagram GW88official. Oke, di YouTube juga sekarang bisa ngasih super thanks, jadi kalian bisa nyawer mulai dari 20.000 ya, atau 35.000, itu tergantung kalian. Jadi, ayolah, yang punya uang berlebih, kasih super thanks-nya untuk channel GW88. Oke, segitu aja paling untuk video kali ini. Sebentar lagi juga bulan puasa. Sampai ketemu nanti di konten-konten bulan Ramadan. Nggak sabar nih ya menyambut bulan Ramadan. Ataupun kalian punya request, Bang, Ramadan bikin apa? Langsung aja request. Oh iya, saya juga suka live di TikTok dan YouTube. Jangan lupa join live saya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye-bye.